Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 20050974037. Saya dari kelas PTI 2020A. Saya di sini ingin mempresentasikan standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Standar jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan yang disahkan oleh suatu organisasi standar. Standar jaringan disebut juga dengan protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Contohnya di antara lain, suatu data mempunyai aturan pengiriman berkaitan dengan media yang digunakan. Standarisasi jaringan terdapat 4, yaitu yang pertama OSI vs TCP atau IP. Yang kedua ada protokol di OSI layer. Yang ketiga ada TCP vs UDP. Yang keempat ada network protokol. Yang ke-1 ada OSI vs TCP atau IP. OSI layer terdapat 7 layer. Yang pertama ada physical layer. Yang kedua ada data link layer. Yang ketiga ada network layer. Yang keempat ada transport layer. Yang kelima ada session layer. Yang keenam ada presentation layer. Yang ketujuh ada application layer. OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan di TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. TCP atau IP layer terdapat 4 buah layer, yaitu yang pertama ada network access layer, yang kedua ada internet layer, yang ketiga ada transport layer, yang keempat ada application layer. TCP atau IP layer. TCP atau IP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen. Pada layer teratas yang digunakan OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer. Sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan OSI layer dan TCP atau IP layer. Perbedaan. Yang pertama, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP atau IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Yang kedua, jangka panjang kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Yang ketiga, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Persamaan OSI layer dan TCP atau IP layer. Yang pertama, keduanya memiliki layer. Yang kedua, memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Yang kelima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa dibandingkan. Yang kedua, ada protokol di OSI layer. Protokol di OSI layer. Yang pertama ada application layer, menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab juga atas pertukaran informasi antar program komputer. Yang kedua, presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau juga dihancurkan. Yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3.
Yang keenam ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang ketujuh ada physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring. Lalu ada topologi jaringan dan pengabelan. Yang ketiga ada TCP atau VSUDP. TCP atau VSUDP. TCP Transmission Control Protocol merupakan protokol transport yang andal. Hal ini dikarenakan protokol TCP mempunyai mekanisme yang memastikan paket dapat diterima oleh klien. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP memungkinkan data diterima secara urut sesuai dengan pengirimannya. UDP, User Data Protocol, adalah transport layar yang tidak andal. Connection List merupakan kebalikan dari transport layar TCP. UDP mempunyai karakteristik Connection List tidak berbasis connection. Karena UDP bersifat Connection List, maka data yang dikirim menggunakan protokol UDP akan diterima secara tidak urut. Cara kerja protokol UDP adalah mengirim data tanpa ada jaminan apakah data tersebut akan sampai tujuan atau tidak. Oleh sebab itu, protokol TCP paling sering digunakan dalam sebuah sistem. Yang keempat ada Network Protocol. Network Protocol, yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang kelima ada Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh ada Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 dismod. Yang kedelapan ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG, Dedut, dan lainnya. Yang kesembilan ada Secure Shell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH User at IP Server. Yang ke-10 ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email service. Yang ke-11 ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Yang ke-12 ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang ke-13, point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang ke-14 ada Domain Name System atau DNS, Distribute Database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang terakhir ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.